warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaskia Firial dari kelas Ilmu Komunikasi E dengan nomor NPM 21030010279. Nah, hari ini saya akan memberitahukan kepada kalian tentang prinsip komunikasi menurut buku dari seorang profesor bernama Deddy Mulyana. Nah, saya akan menjelaskan tentang prinsip komunikasi yang pertama. Prinsip komunikasi yang pertama ialah prinsip komunikasi adalah proses simbolik. Nah, salah satu kelebihan manusia dari makhluk lain seperti hewan ialah kita diberi kemampuan untuk berpikir sehingga manusia mempunyai kemampuan untuk menggunakan lambang. Hal ini yang dapat membedakan manusia dengan makhluk lain. Selain itu, kita juga diberi kemampuan untuk bisa menggunakan simbol. Contohnya seperti pada saat 17 Agustus, kita memasang bendera di halaman rumah untuk menyatakan penghormatan atau kecintaan kepada negara. Hal tersebut ialah lambang yang telah disepakati oleh kita sebagai warga negara Indonesia. Selanjutnya, prinsip komunikasi yang kedua ialah perilaku yang mempunyai potensi komunikasi. Nah, hal ini tidak berarti bahwa semua perilaku adalah komunikasi, namun komunikasi terjadi bila seseorang memberi makna pada perilaku orang lain atau perilakunya sendiri. Contohnya, ketika seseorang mengundurkan diri, kemudian orang tersebut menyendiri di pojokan. Nah, sebenarnya seseorang tersebut mengkomunikasi banyak pesan. Seperti orang lain akan menafsirkan tersenyum berarti gembira, cemberut ditafsirkan ngambek, diam ditafsirkan sebagai malu, segan, ataupun ragu-ragu, atau juga tidak setuju atau bahkan ditafsirkan marah. Prinsip komunikasi yang ketiga ialah komunikasi memiliki dimensi, isi, dan dimensi hubungan. Dimensi yang menunjukkan muatan atau isi komunikasi, yaitu apa yang dikatakan, sedangkan dimensi hubungan menunjukkan bagaimana cara mengatakan. Contohnya saja saat seseorang meminjam uang kepada ayah maupun kepada adiknya. Nah, dalam hal ini, jika kita ingin meminjam uang kepada ayah, maka kita akan mengatakan dengan kata yang lebih sopan seperti, "Permisi ayah, boleh tidak saya meminjam uang untuk membayar tugas kuliah?" Nah, dalam hal ini, ia meminjam dan menjelaskan tentang kegunaan uang yang akan ia pinjam karena ia ingin ayahnya tahu kegunaan uang tersebut. Jadi, ayahnya tidak akan marah. Jika seseorang akan mengatakan kepada adik, maka ia akan berkata, "Dek, aku pinjam uangmu ya, nanti pasti aku kembalikan." Dalam hal ini, si kakak meminjam tanpa menjelaskan untuk apa uang tersebut, namun ia lebih menekankan kalau ia pasti akan membalikan uang itu. Karena bagi si adik, uang itu tentu harus dikembalikan karena ia membutuhkannya. Namun jika dengan ayah, uang itu bisa diberikan secara cuma-cuma karena sang ayah melihat kalau anaknya memang benar-benar membutuhkan uang tersebut untuk tugasnya. Nah, prinsip yang keempat ialah komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Nah, komunikasi dilakukan dalam berbagai tingkat kesengajaan, dari komunikasi yang tidak disengaja sama sekali, dan hingga komunikasi yang benar-benar direncanakan atau disadari. Contohnya, dalam hal ini, seorang komunikator melakukan komunikasi dengan berbagai tingkat kesadaran, seperti seseorang yang menampar wajah orang yang sedang ia marahi. Nah, ia biasa melakukan itu dengan tingkat kesengajaan yang sangat rendah karena ia sudah gelap mata. Namun, jika ada orang yang berpidato, maka sang komunikator tentu akan menjelaskan pidato tersebut dan itu merupakan tingkat kesengajaan yang tinggi atau sudah direncanakan. Yang kelima, ada komunikasi yang terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Makna pesan bergantung pada konteks fisik, ruang, waktu, sosial, dan psikologis. Ruang mempengaruhi makna terhadap suatu pesan. Suasana psikologis beserta komunikasi mempengaruhi pesan yang tersampaikan. Misalnya nih, suasana saat lebaran akan berbeda dengan hari-hari biasanya. Lalu contoh lainnya seperti dering telepon pada saat malam hari ketika kita sedang beristirahat. Prinsip komunikasi yang keenam. Komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Nah, prinsip ini mengasumsikan bahwa hingga derajat tertentu ada keteraturan pada komunikasi manusia. Efek yang terjadi dalam komunikasi dipengaruhi oleh aturan atau tata krama. Contohnya, di Indonesia setelah makan, seseorang akan menahan dirinya untuk tidak bersendawa. Hal itu nantinya akan terkesan tidak sopan. Kebiasaan yang ada di Arab.
Nah, mereka setelah makan akan bersendawa. Hal itu dianggap karena tamu menghormati jamuan dari tuan rumahnya. Prinsip komunikasi yang ketujuh ialah komunikasi yang bersifat sistematik. Nah, hal ini dibagi menjadi dua, yaitu sistem internal. Nah, sistem internal itu mengandung unsur yang membentuk individu yang unik termasuk ciri-ciri kepribadiannya. Lalu ada sistem eksternal. Sistem eksternal adalah seluruh unsur dalam lingkungan di luar dirinya, termasuk kata-kata yang ia pilih untuk berbicara, isyarat fisik peserta komunikasi, kegaduhan di sekitarnya, penataan ruang, cahaya, dan suhu ruangan. Kemudian ada lingkungan lain yang lebih besar sikapnya, termasuk tempat kerja kita, rumah, sekolah, atau masyarakat kota di mana kita tinggal. Nah, contohnya ialah ada nih orang bernama Joko. Ia kurang menyukai kebiasaan buruk temannya yang bernama Anita karena suka menjelek-jelekan temannya di belakang. Secara internal, Joko terus berpikir bagaimana caranya menasihati Anita tentang kebiasaan buruknya itu tanpa menyakiti perasaan atau membuat Anita marah. Akhirnya, secara eksternal, pesan itu Joko sampaikan lewat perkataan, "Anita, saya sebagai teman yang peduli kepadamu, mau menasihatimu. Menurutku sebaiknya kamu berusaha menghilangkan kebiasaan buruk itu, sebab menjelek-jelekan orang di belakang mereka itu bukanlah hal yang baik." Prinsip komunikasi yang ke-8 ialah semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektif komunikasi. Nah, jika ada dua orang melakukan komunikasi yang berasal dari suku yang sama, pendidikan yang sama, maka ada kecenderungan dua pihak tersebut mempunyai bahan yang sama untuk berkomunikasi. Contohnya, karena Bunga yang berasal dari Indonesia berteman dengan Ashraf yang berasal dari Malaysia, maka komunikasi di antara mereka berdua dapat berjalan dengan efektif apabila kehidupan sosial budaya di Indonesia dan Malaysia tidak jauh beda. Nah, namun saat Ashraf yang dari Malaysia berkenalan dengan Miho yang dari Jepang, kemudian di antara mereka berdua tidak berjalan dengan sangat efektif. Kenapa? Karena kehidupan sosial budaya di Jepang dan Malaysia sangatlah berbeda. Prinsip komunikasi yang ke-9 adalah komunikasi bersifat non-sekuensial atau tidak berurutan. Nah, unsur proses komunikasi tidak terpola secara kaku. Nah, contohnya dalam hal ini komunikator dapat menjadi komunikan dan sebaliknya komunikan dapat berubah menjadi komunikator. Contohnya saja, ada anak bernama Ruben sedang belajar bersama Andrew. Awalnya, Rubenlah yang mengajari Andrew. Di sini, Ruben berperan sebagai komunikator yang menyampaikan pesan kepada Andrew. Namun, saat mencapai topik yang dimengerti Andrew dan tidak terlalu dikuasai oleh Ruben, maka posisi keduanya bisa berbalik. Andrew lah yang berperan sebagai komunikator yang mengajari Ruben. Prinsip komunikasi yang ke-10 adalah komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Apa sih maksudnya? Suatu komunikasi dapat berubah pandangan menjadi komunikan. Contohnya, pada awalnya Robert sangat tidak menyukai bisnis MLM. Ia bahkan pernah berjanji tidak akan bergelut di dalamnya. Namun setelah Jack yang mengikuti bisnis Yancy mengadakan prospek pada Robert selama 2 jam, pandangan Robert terhadap MLM bisa berubah drastis bahkan. Nah, Robert bahkan bisa menjadi anggota bisnis MLM Tianxi dan menjadi anggota yang sangat aktif. Lalu ada komunikasi yang bersifat irreversible. Ini adalah prinsip yang ke-11. Nah, atau suatu peristiwa adalah sesuatu yang telah terjadi. Oleh karenanya, suatu peristiwa perilaku hanya berlangsung dalam waktu dan tidak dapat diambil kembali. Contohnya nih, misal ada pesan yang telah disampaikan lewat komunikasi tidak akan dapat ditarik kembali. Contoh kasus nih, saat Once yang berprofesi sebagai penyanyi meluncurkan sebuah lagu, ia mengatakan kalau judul lagu tersebut masih belum pasti. Namun karena bagian referen lagu itu banyak terdapat kata-kata "aku mau", akhirnya Once pun mengizinkan masyarakat menyebut judul lagunya sebagai "aku mau". Namun setelah beberapa bulan berlalu, akhirnya Once mengatakan bahwa lagu tersebut berjudul "Aku Cinta Kau Apa Adanya". Namun, masyarakat tetap merasa bahwa lagu itu berjudul "Aku Mau", sebab pesan itu sudah sangat melekat di pikiran masyarakat. Akhirnya Once tidak mempermasalahkan tentang judul tersebut.
sebab ia sudah pernah memberi izin masyarakat untuk menyebut judul lagunya sebagai Aku Mau, dan izin dari Once itu sudah tidak bisa ditarik kembali. Lalu prinsip komunikasi yang terakhir ialah komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah. Banyak persoalan dan konflik antar manusia disebabkan oleh masalah komunikasi. Namun komunikasi bukanlah obat mujarab untuk menyelesaikan persoalan atau konflik itu. Karena mungkin sekali bahwa persoalan itu berkaitan dengan masalah struktural atau aturan. Gini nih contohnya, saat kita datang ke pasar tradisional, kita akan menjumpai banyak pengunjung yang melakukan tawar-menawar. Tapi, dari sekian banyak tawar-menawar yang terjadi, tidak sedikit calon pembeli yang akhirnya mengurungkan niat untuk membeli karena tidak terjadi kesepakatan di antara penjual dan pembeli. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai prinsip-prinsip komunikasi. Mungkin jika ada kesalahan kata atau ada kesalahan yang saya sengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.